Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam mudah-mudahan berlimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pertemuan malam ini seperti yang sudah saya sitir, sebenarnya atas inisiatif dari Mas Cilik, kalau yang saya dengar dari JI, untuk melakukan pertemuan. Kenapa melakukan pertemuan? Ini rentetan dari peristiwa yang kami lakukan beberapa hari lalu, menghadiri tempat praktik beliau yang ternyata tidak ada, yang kemudian kami lanjutkan menuju ke Silet. Apa masalahnya? Mungkin semua sudah paham mengenai program yang ditayangkan di Silet. Untuk itu, karena menurut informasi yang saya dapat by phone dari penasihat kami, Ustaz Cilik beriktikad baik untuk melakukan, untuk menyambung silaturahmi. Dalam bahasanya islah itu menyambung atau menjadi perbaikan, gitulah. Jadi karena ini inisiatif dari Mas Cilik, mohon disampaikan apa sebenarnya kemauan bertemu dengan kami pada malam hari ini, yang tentunya kaitannya dengan statement sampean di Silet. Silahkan, Mas. Boleh saya ya nih, karena ini ketemuan mau personal dulu, boleh di close kamera dulu. Ini jangan Saya ini apa yang mau dibicarakan di ini ada interview dulu, boleh ya? Bisa dibuat dulu ya. Jadi begini, sudahlah kita terang-terangan saja. Kedatangan sampean itu kan akan melanjutkan dari peristiwa yang kemarin kami lakukan. Yang pernah dikatakan yang kurang enak atau bagaimana lah yang ada di Silet. Itu intinya. Apa harus saya sampaikan yang ada? Apa belum? Oh, itu dia. Jadi begini, di infotainment Silet kalau tidak salah tayangan tanggal 25 dan 29 diulang 2 kali. Itu juga sangat menimbulkan reaksi baik dari keluarga saya ataupun dari 2 pesantren tempat saya nyantri. Mas Cilik mengatakan, sebenarnya di situ Mas Cilik tidak mengatakan itu, tetapi narasi Silet, presenternya mengatakan lepas dari pemburu hantu atas nasihat, karena nasihat UGB tidak sepenuhnya dapat menanggalkan image-nya sebagai dan seterusnya, gitulah. Saya sebenarnya lupa, saya tadi bawa. Nanti itu akan saya buka, saya bawa laptopnya. Intinya seperti itu. Apa alasannya? Lepas dari pemburu hantu atas nasihat UJ, dan kalimat berikutnya dituduh sebagai dukun dan pembawa aliran sesat. Kalimat itu konotasinya kepada pemburu hantu, sehingga teman-teman saya berikut tim yang ada di sini merasa tersinggung. Kok segitunya Ustadz Jeffrey almarhum menasehati Ustadz Guntur Bumi agar keluar dari pemburu hantu. Lalu salahnya pemburu hantu di mana? Kok sampai dia nasehatin dia keluar gitu loh. Jadi ini yang ingin saya klarifikasi dengan Mas Cilik, biar diantara kita tidak ada ketegangan. Kami datang ke Silet, bahkan dari semalam sampai tadi pagi dan siang tadi saya selalu berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya kami diminta untuk bertemu kapan waktu dengan pihak Silet. Saya tidak ingin konfrontasi, Mas, tetapi ini berkenaan dengan media. Media itu punya undang-undang pers, punya PSB 3 ya kalau nggak salah, undang-undang penyiaran, di mana itu telah melukai hati kami karena menurut analisa saya secara undang-undang tentang pers tahun 1999 itu telah melanggar bab 2 pasal 6 kalau nggak salah ayat 1. Kemudian PSP 3 itu kalau tidak salah, ya mohon maaf saya tidak begitu hafal, itu melanggar bab agak terakhir lah tentang kode etik jurnalistik, yang artinya inti dari semua undang-undang itu asas praduga tak bersalah kalau memang kami dianggap salah, kemudian menjunjung tinggi norma-norma agama, kebebasan dan segala macamnya. Kemudian juga di pasal berikutnya ada hak jawab. Jadi kedatangan kami kemarin itu sebenarnya ingin silaturahmi sama Mas Cilik, kita ingin ngobrol baik-baik. Kemudian datangnya kami ke Silet tidak ingin konfrontasi juga. Lalu dasarnya dari mana gitu? Karena narasinya kan presenternya yang ngomong. Tetapi presenter itu dapat dari mana dia bisa bicara seperti itu gitu loh. Itu yang saya ingin tanyakan. Sebab kalau tidak itu menjadi fitnah.
Bahkan di situ ada beberapa statement kemudian stock shoot yang menurut analisa saya sebagai wartawan itu tidak nyambung itu, sehingga saya ingin ngobrol baik-baik gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu loh Mas, intinya seperti itu. Jadi mohon Mas Cilik sampaikan apa adanya, siapa sebenarnya yang menjadi motivator atau yang punya ide untuk mengangkat sampean berbicara di silet yang dikaitkan dengan meninggalnya UJ, yang jadi materi adalah lepasnya sampean dari pemburu hantu. Saya tahu lah sampean lepas dari pemburu hantu kan babak terakhir. Babak terakhir kan? Sampai live terakhir gitu. Nggak lepas, memang tayangannya berhenti karena kontraknya habis. Manajemen berubah antara Itu, TV One dengan La TV itu persoalannya itu. Yang saya tahu tidak ada sangkut paut dengan UJ. Makanya saya pengen tahu dengan Mas Cilik, siapa yang memberi narasi itu? Apakah mereka wawancara ke sampean atau bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pengen kangen-kangenan sama abang-abang saya semua, guru-guru saya semua. Mohon maaf kalau selama ini yang dikenal Cilik Guntur Bumi menyinggung perasaan teman-teman. Tulang Mosali yang sampai gelisah di daerahnya. Dan juga alhamdulillah ada hikmahnya bisa ketemu di acara silaturahim di pesantren Ummul Qura. Saya mohon maaf sekali, bukannya tidak mau menemui kemarin, karena kebetulan memang saya lagi di Denpasar Bali. Itu saya tekankan, memang saya di Denpasar Bali dan saya mewakili staf saya yang salah pemberitahuan. Biasanya kalau saya di luar kota, suite om saya atau kakak saya yang di Jakarta tahunya pusat guntur ada yang di lantai 2. Ternyata om saya, ya dia juga mengakui kesalahan tersebut, minta maaf sampai nangis. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kalau Mas Ali bisa lega. Dan saya sudah juga disamperin sama kontributor Global TV yang di sana. Ya memang saksi saya di sana. Seketika itu juga saya mau live jam 9, dia datang, saya sampaikan terima kasih sudah datang, tapi saya tidak tahu duduk persoalan yang mana, karena demi Allah, demi Rasulullah, saya belum menonton acara silatnya, nggak nonton lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Dengan kejadian seperti ini ada hikmahnya saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Jadi saya tidak ada di tempat memang, dan saya bisa membawa bukti tiket pesawat, memang ada, saya foto. Saya diperkenalkan di pemburu hantu langsung dengan guru saya, Bapak Haji Ridwan, yang pertama mengenalkan saya di pemburu hantu, yang memberikan pelajaran saya juga bela diri, Rio, yang menjembatani saya masuk di pemburu hantu, yaitu Bapak Haji Ridwan. Itu sejarah tidak bisa dirubah. Diperkenalkanlah selanjutnya dengan kru-kru dari GRT. Mungkin gini Mas, mohon maaf ya, saya tidak bohong biar tidak terlalu larut. Intinya apa yang sampai katakan ketidakadaan di sana, ya kalau memang kami salah datang ya kami juga minta maaf gitu ya. Gini saja, kita langsung putar saja karena Mas Cilik belum pernah menonton katanya. Oke. Kita putar saja Mas. Belum. Yang kita tonton. Lepas dari pemburu hantu karena nasihat UGB nyatanya belum sepenuhnya menanggalkan image-nya yang terlanjur melekat. Bahkan dalam perjalanannya sebagai pendakwah, UGB dituding sebagai dukun dan pembawa aliran sesat. Tetapi benarkah di saat masa-masa sulit yang dihadapi UGB, UJ lah kembali dimotivasi? Lantas apa yang disampaikan UJ kepada UGB lewat mimpi? Dan ketika UGB sudah meninggalkan kebiasaannya berburu hantu untuk menjadi pendakwah, Ustadz Cilik Guntur Bumi yang juga jago menembak ini ternyata sulit melepas image sebagai pemburu hantu yang begitu melekat pada diri UGB. Tak hanya itu,
UGB juga harus menghadapi tudingan-tudingan miring yang kembali membuatnya down ketika dicap sebagai dukun dan menganut aliran sesat. Benarkah di masa-masa sulit itu, UJ dan kakaknya kembali hadir memberikan dukungan kepada Ustadz Cilik Guntur Bumi? Saya merasa juga mau berdakwah, tetapi memang kadang juga ada halangan-halangan. Nih Bang UJ sama Ustadz Aswan ini support gitu, keluarganya. Ayo, dituduhlah dukun lah gitu, aliran sesat lah, beliau bantu. Wallahi pada waktu seperti itulah saya merasa ada sosok kakak bagi saya gitu. Udah janji, gue udah komit demi Allah dan karena Allah Subhanahu Wa Taala, gue janji untuk jauh lebih baik bicara yang sekarang dan bicara yang akan datang, karena gue pikir ini akan lebih bisa memberikan satu semangat hidup buat orang lain gitu. Gue tidak mau meninabobokan orang lain dengan masa lalu gitu. Karena ada kalanya ketika orang bercerita masa lalu, orang merasa terharu, lalu haru tidak hanya mereka bisa bangkit. Lebih baik, friend, lu punya hidup, lu punya masa depan, lu berpikir bahwa lu berumur panjang, lalu lu punya manfaat buat orang lain. Bangkit, bismillah, jalan, selesai, khalas. Biar aja deh, ntar daripada kelewat. Enggak sampai 5 menit. Subhanallah, 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 subhanallah. Menghadapi masa-masa sulit dan berat dicap sebagai dukun setelah UGB berhasil meninggalkan kegiatannya berburu hantu, UJ memang tak lelah memberi support kepada UGB untuk tetap di jalan dakwah. Bahkan ketika UJ sudah dipanggil Sang Khalid dalam dunia lain yaitu lewat mimpi, UJ tetap hadir mendatangi UGB. Apa yang disampaikan UJ kepada UGB lewat mimpinya? Saya tidur dengan keadaan saya zikir la ilaha illallah. Saya tidur ketemu sama beliau. Saya nggak pernah namanya mimpi sejelas seperti itu. Dan beliau menyampaikan lanjutkan dakwah, lanjutkan bro, lanjutkan kiai, lanjutkan guru, lanjutkan ustaz, tim LGD. Dan itu saya bengong, bangun tidur saya bengong. Kayak perjalanan jauh banget, saya capek banget ya Allah. Ini kenapa ya? Kok jelas banget ada apa bang sama ini? Terus saya kirim surat Al-Fatihah. Dalam dunia lain yaitu lewat mimpi, UJ terus mengingatkan UGB untuk terus melanjutkan perjuangannya mensyiarkan kebajikan dengan jalan dakwah. Dan salah satu dakwah lewat nada-nada yang pernah dilakukan UJ semasa hidupnya juga menginspirasi UGB. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Yang ini yang terinspirasi bagaimana ini dakwah dengan nada. Ya ini saya terinspirasi, saya yang sebagai lebih muda ketimbang abang saya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Mudah-mudahan saya memohon sekali kepada jamaah-jamaah saya, khususnya yang fanatik juga dengan tim RGT dari Sabang sampai Merauke, kirimkan surat Al-Fatihah dengan guru saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dengan adanya saya yang saat ini mungkin ada ribuan jamaah yang ada berkat beliau yang ngedorong saya. Jadi pahala pun beliau harus dapat. Jadi saya adanya saya niat untuk dakwah karena beliau. Jadi jamaah jangan hanya melihat saya, lihat guru saya yang saat ini juga sudah tidak ada. Seperti itu. Mohon diperjelas Mas Cilik karena tadi katanya belum menyaksikan, sekarang sudah disaksikan. Jangan dipilih dulu. Mohon diperjelas. Lepas dari pemburu hantu karena nasihat UJ, benarkah sampean dinasihati? Oke, alhamdulillah saya barusan nonton. Demi Allah saya barusan nonton. Sudah berkali-kali saya barusan nonton.
diulangi lagi nih, takut resek audio. Ya. Jadi memang baru kali ini saya nonton, karena pada waktu acara itu ada info itu saya memang dalam keadaan di Semarang. Selayaknya Kiai Syarif, selayaknya Kiai Nur, selayaknya juga Habib Selon, semuanya memberikan nasihat supaya lebih berkembang. Jadi ini ada yang dipotong. Sepengetahuan saya berbicara tidak pernah ada yang menjelekkan sesat dan hukum. Itu luapan dari hati saya pada waktu saya mau berdakwah. Image saya dianggap dukun, bukan dari pemburuan, bukan dukun atau aliran sesat, itu memang ada. Itu saya rasakan memang iya, saya curhat di teman-teman memang iya, masa saya berbohong gitu kan. Memang merasa seperti bukan dari pemburu hantu, tidak sebawahi Bang. Jadi tidak saya dari pemburu hantu saya dianggap dukun atau sesat. Lalu tidak menyebutkan sesatnya itu dari pemburuan, bukan. Iya, ini narasi jelas ini di situ. Jadi saya minta juga nanti diberitahukan kepada pihaknya tersebut. Jadi biar kok lebih perjelas. Jadi ini narasi memang saya lihat narasinya. Artinya Mas Cilik tidak mengatakan bahwa Mas Cilik lepas dari pemburu hantu itu atas, pertama yang saya tanyakan itu satu-satu ya, ini kalimat narasi. Pertama kan narasinya begini, lepas dari pemburu hantu atas nasihat UJ dan nggak ada dan lain-lainnya gitu. Berburu hantu atau pemburu hantu Mas? Yang terakhir pemburu hantu. Di depan itu pemburu hantu. Yang terakhir berburu hantu. Tetapi kalau dikaitkan dengan tapi kan jelas ada lambangnya. Lambang hantu di sini. Enggak, kalau belakang itu kan pemerincian dari kalimat awal. Saya kan penulis Mas. Tuh. Jadi kalimat awal opening host mengatakan lepas dari pemburu hantu atas nasihat UJ, kan begitu? Apakah Mas UJ pernah bilang ke sampean suruh lepas dari pemburu hantu atau tidak? Kalau tidak berarti kan silat yang nggak benar kan gitu. Silakan. Pemburu hantu, judul pemburu hantu di TV. Setelah itu kan saya masih punya PH sendiri yang buat penjelajah halilintar, yang lokal. Kalau diingat itu saya punya sama saya. Enggak, saya tidak mau. Jangan melebar Mas. Saya juga punya hak jawab. Jangan bang. Jadi saya tolong dikasih kesempatan saya cerita dulu. Saya juga tahu etikanya dalam menjawab. Saya kebetulan kan juga di KWRI. Silakan. Saya ngerti kode etiknya hak jawab. Saya harus jawab dulu. Jangan saya ditekan begitu, malah jawabannya beda nanti dipotongnya kan. Saya setelah dari pemburu hantu itu di program LaTV itu kan saya juga punya PH. Saya buat namanya juga hampir sama kegiatan itu, namanya penjelajah halilintar. Sama Ustadz Soleh Pati, pernah Ustadz Somad juga saya panggil di Semarang, itu TV lokal. Uji juga sempat nonton di Jawa karena istrinya orang Semarang. Juga setelah itu juga saya kan pemburu hantu nggak aktif lagi di tayangan TV, kan saya di salah satu televisi Trans 7 dua dunia Bang. Image yang melekat pemburu hantu ada di saya memang kan di situ. Dari situlah nasihat itu masuk. Sepengetahuan saya, kalau saya nggak salah ya, karena ini kan ditanya kesan-kesan baik apa Udi itu kepada saya. Dalam keadaan masih sedih saya cerita. Saya tidak bisa acting menangis, saya bukan artis gitu. Jadi memang masih kebawa saya sedih di situ ditanyain, dan saya hanya jelas saja pada waktu ditanya saya jawab kebaikan support saya dakwah. Programnya tidak hanya berbentuk gaib-gaib atau hantu-hantu saja. Coba karena memang gaib itu memang ada. Bagaimana dibuat yang semacam ruqyah, terbentuklah RZT, ada kok semua. Jadi ini banyak yang dipotong. Saya masih ingat itu namanya RZT, ruqyah zikir tausiah, kan ada yang disebut tadi RZT kan ada tuh ruqyah zikir tausiah. Pak Kiai Syarif pun pernah ikut kok di tayangan saya itu RZT ruqyah zikir tausiah. Ya memang terus ada kok narasi yang ada itu tadi sesat sama dukun. Itu yang saya alami sendiri, bukan dari pemburu hantu yang berkat dari pemburu hantu saya dibilang sesat dukun, bukan. Saya merasa sendiri karena program yang penjelajah halilintar kah mungkin, atau program yang ini kah, yang ini yang harus mungkin diperjelas ya. Makanya saya tidak mau ada ini akan dipotong karena tayangan durasi mungkin fokus selebriti atau global ini tidak mungkin panjang, ini pasti akan dipotong lah. Mungkin ada backupkan kamera ini bisa untuk kalau ada pemotongan yang malah menjadi pemicu konfrontasi, itu jelas pelanggaran jelasnya kan. Makanya dengerin saya cerita memang
saya didatengin, kesannya tuh apa? Mas saya nggak mau tayangan dulu deh, saya nggak mau di infotainment. Tolong Pak Ustadz, karena ini kan teman sama teman dakwah, kesan-kesan baiknya apa? Dan namanya orang baik, ya saya ceritakan orang soleh, ya saya ceritakan kebaikannya mensupport saya, bukan di situ tidak ada saya lihat dan tidak saya melihat bahwa saya menjelekkan pembunuhan, itu tidak ada di situ. Ini bentuk editingnya, bentuk naratornya. Kebetulan kan saya juga punya PH, jadi ngerti bang, ini narator atau editan. Ya ini kan editannya banyak. Jadi saya tidak bodoh-bodoh banget lah masalah seperti ini. Saya ingat, oh berarti ini editan nih. Jadi yang salah siapa dong? Perlu, ya saya tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini karena harus ketemu ke pihak yang menyunting saat ini kan. Ya silakan terus ketemu ngobrolnya. Ya, ini gimana? Silakan. Gimana kalau saya Sudah saya ngomong? Enggak lupa sih. Enggak begitu juga karena silau. Ya untuk di program yang menyunting saya apa namanya? Ya tadi ya abang tadi kan juga gimana? Silet. Berat amat sih cuma ngomong silet doang. Mungkin gini supaya tidak berat. Silakan teman-teman supaya suasananya agak santai. Barangkali ada. Dari awal pertama kali yang apa itu narator ya yang menyiarkan itu suara Pixonnya. Nah, dia jelas banget bahwa dia keluar dari pemburu hantu atas niat UC, dan sebelumnya pun sudah dijelaskan di situ ada logo pemburu hantu yang selama ini tayang di ATV. Jadi saya yakin di situ yang dimaksud bukan masalah Mas Cilik punya pemburu hantu Halilintar, itu tidak mungkin. Kalau itu Halilintar tidak akan mungkin di itu logo pemburu hantu yang sudah kemarin tayang. Jadi di situ jelas yang dimaksud adalah kita, pemburu hantu yang sudah ada pernah tayang di TV. Ini kesimpulan saya. Dan situ jelas pertama kali yang diterangkan tadi Mbak Lalisti tadi dia. Ya, itu jelas banget bahwa setelah dapat nasihat dia keluar dari pemburu atas nasihat UJ, jelas itu. Jadi di situ maka setelah dilanjutkan seperti itu, kemudian untuk meyakinkan lagi bahwa UJ itu menasihati, ada TikTok sama UJ-nya di situ. Jadi ketika ada TikTok dari UJ gitu, tapi di situ saya lihat itu 2005 gitu. Seolah-olah UJ itu nasihati yang sudah ya sudah, yang sekarang kan gitu. Jadi intinya menurut saya kalau masih alasan-alasan itu gitu, menurut saya hanya untuk selama ini kok begini-gini alasan diedit soal di sini gitu kan. Oh ini diedit tadi. Tapi di situ jelas kenapa pakai logo kita gitu. Yang sudah ada. Itu kan Mas Cilik kan tahu itu kan logo itu kan. Bukan logo Halilintar gitu istilahnya. Logo pemburu hantu. Siapapun itu sudah tahu. Dan itu ditayangin nggak usah diomongin. Setiap penonton tahu itu logo pemburu hantu yang sudah tayang. Kalau yang pernah nonton kan gitu. Jadi menurut saya Mas Cilik alasan apapun itu yang dituju jelas kita. Terlepas dari dia nasihat UJ gitu. Saya ingat waktu ngadiri Mas Cilik nikah istri yang pertama. UJ, aku denger nih, seingat saya ya, wallahi seingat saya nih, bahwa kalau boleh saya adalah termasuk tim pemburu hantu yang terakhir. Itu ingatan saya seperti itu. Tidak tahu teman-teman. Saya tim sekarang saat ini saya tim pemburu hantu bagian dakwah. Enggak, yang terakhir. Iya. Tolong. Saya dengarnya itu Bang Haji. Saya dengarnya itu. Maka ketika itu waktu itu sempat Pak Kiai ketika kita kumpul, Pak Kiai Syarif sempat berbicara, ini UJ gimana nih? Ya, waktu itu sempat jadi pembicaraan. Jadi sempat ini UJ kok pengen masuk. Katanya Mas Cilik telepon Pak Kiai kalau UJ pengen masuk di tim kita. Itu. Nah, itu tahu ketika Mas Cilik nikah, ya kan? Pertama kali. Kemudian kalau dia nasihati benar dan itu TikTok antara UJ dengan apa yang dinasihatkan itu misalkan tahun berapa sekarang nasihatin UJ kalau itu benar, kan gitu. Sedangkan itu dokumennya 2005. Nah, sekarang bisa muncul itu video komentar UJ itu dari siapa? Oh, Mas Cilik apa dari sana? Ini yang saya pertanyakan ke Mas Cilik. Kedua, tadi ada kata-kata aku selalu terhalang-halang ketika dengan berdakwah. Kalau Mas Cilik terhalangnya karena ada image pemburu hantu. Kalau saya enggak, Mas Cilik mungkin fatihahnya belum pas.
baca kitabnya juga belum pas kan gitu kan. Itu kalau penafsiran di situ jelas karena pemburu hantu penghalangnya itu. Kan gitu. Maka ketika itu ada penghalang pemburu hantu, maka disuruh keluar, kan intinya begitu itu. Intinya dari semua itu yang video yang sudah ada itu. Gitu. Kami tidak perlu mendengar, tidak perlu editan apa. Editan ini sudah terlanjur disebarkan. Semua seluruh Indonesia sudah tahu itu. Kenapa Mas Ida selama ini kalau dia sebagai tayangan, setahu saya dari dulu Mas Ida itu selalu punya rekaman. Apakah berani wallahi Mas Ida belum pernah nonton ini? Wallahi. Permasalahannya, setahu saya Mas Ida dari dulu tuh setiap ini punya rekaman terus, gitu kan? Karena ini kan punyanya Silet Mas, bukan punya saya. Oke, mungkin dilanjutin aja. Iya. Kemudian, ya. Sebetulnya ucapan-ucapan itu sebetulnya sudah banyak, tidak hanya ini, sebelum-sebelumnya juga gitu. Bahwa selalu kita aja yang selalu didesak terus gitu. Keberadaan kita selalu didesak gitu. Saya sendiri sebelum di pemburu hantu memang saya udah tukang ngaji. Saya di pemburu sekarang permasalahan sebetulnya gampang kok. Ngadepin orang yang tuduh sesat itu, hadepin aja. Punya dalil, punya cara, punya kitabnya. Siapa yang mau nuduh sesat lagi? Gitu. Tapi selama ini kan yang dilakukan Mas Ida enggak. Mungkin enggak seperti saya. Ketika ada orang ngejatin saya, tak temuin. Mungkin itu karena saya ngikutin guru saya Pak Ki Syarif. Orang yang sudah menyesatkan kita berarti harus disamperin. Dan ayo diajak debat silahkan. Pakai kitab apa? Ayo buka. Kalau memang kesalahan di mana? Kalau memang keliru di mana? Kan gitu istilahnya. Itulah gunanya bukan terus dengan seperti itu diangkat menjadi sesuatu. Jadi teman-teman merasa tersakiti. Dan itu sendiri Mas Ida kan situ kan komentar itu. Komentarnya jelas banget kok. Diartikan juga jelas. Antara hubungan antara presenternya, antara nasihat UJ-nya. Itu sudah kesimpulannya itu setiap orang akan bicara bahwasannya Mas Cilik keluar dari pemburu hantu atas nasihat UJ. Itulah yang ada di masyarakat. Saya ngaji di mana-mana juga pasti dapat pertanyaan itu. Tayangan ini. Ya sekira untuk singkat silakan suatu poin dari Anda. Ya. Poin-poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya setiap manusia punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Kemudian tayangan pun bisa saja punya kesalahan. Tapi selama ini saya pribadi seringkali menonton statement-statement Mas Cilik ini memang seringkali itu memojokkan pemburu hantu. Dan itu kalau satu kesalahan mungkin 1-2 kali Mas Cilik akan tahu kalau dia masih menganggap kami saudara pasti akan merubah kesalahan tersebut. Nah, tapi ternyata sampai terakhir saya nonton kemarin ini, kesalahan ini terulang kembali. Saya bersaudara dengan beliau, bersaudara dengan Mas Cilik. Saya pernah tidur bareng, makan bareng, tidur pun ini ada orang yang saksi dan saya juga. Makan apa, tidur, habis sholat pulang ke rumah saya tidur di rumah. Sikat gigi enggak, saya bilang tadi masih ada. Nah, kenapa kesalahan ini kalau memang Mas Cilik ini masih nggak saudara kami, kenapa tidak diralat? Itu saja sebenarnya. Kenapa masih terus statement ini selalu berulang-ulang memojokkan pemburu hantu? Itu yang sangat saya sayangkan. Justru itu kemarin dari Pak Ali mengajak untuk silaturahim ke Mas Cilik, kami bersedia, kami ingin berklarifikasi, bukan untuk gontok-gontokan sebenarnya. Tapi ternyata sampai sana Mas Cilik ini nggak ada. Nah sekarang kan kita ini rencananya mau Islam. Kalau Mas Cilik memang mau Islam, tunjukkan kejentalan kita. Kalau kita memang salah, kita katakan salah. Kalau kita mau bersaudara, katakan kita mau bersaudara. Itu saja sebenarnya selesai. Ya kan? Dalam ini karena sudah berulang-ulang. Tiap manusia memang nggak lupa dari kesalahan. Tapi kesalahan ini jangan berulang-ulang. Kalau kita masih menyintai saudara-saudara kita, itu saja kita jalan-jalan aja. Kita selesai sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebenarnya paling gampang kalau orang Islam melakukan kesesatan, orang Islam membuat ajaran baru, paling gampang kok supaya orang lain, umat Islam yang lain tidak tersakiti. Masuk aja ke agama lain, beres. Orang Islam nggak akan protes. Begitu juga kita dalam bersaudara. Kalau memang kita menyakiti orang lain, ya cukup. Kalau memang kita bahagia dengan kehidupan kita, cukup bahagia. Tapi jangan sakiti yang lain. Bahagia dengan hidup kita, bahagia dengan kehidupan kita yang sekarang, ya sudah lakoni. Tapi jangan sakiti saudara yang lain. Kalau mau sakiti saudara lain, keluar, beres. Kalau memang niat baik malam ini, baiknya kita bersaudara kembali. Dalam artian apa? Kalau memang kita salah, akui kesalahan kita minta maaf. Innamal muslimuna ikhwatun. Kita ini semua saudara. Satu saudara sakit, sakit semuanya. Saya simpel aja. Simpelnya bahwa apa yang saya dengar dahulu sampai sekarang, intinya yang saya lihat bahwa adik saya ini, murid saya ini, Ustadz Cilik Guntur Bumi, itu ada beberapa kata-kata yang menjelekkan pemburu hantu. Dan harus diingat awal dari bangkitnya Ustadz Cilik, Ustadz Guntur Bumi ini dari pemburu hantu. Apa yang Ustadz Cilik, apa yang saya berikan ilmu-ilmu sebagian dari pemburu hantu, dari awalnya itu, saya lah gurunya. Saya yang ini sebagian juga berguru juga ke tempat lain. Baru dikenalkan ke manajemen, kan begitu. Nah, cuman yang saya tidak habis pikir, kalau memang ada kata-kata yang menjelekkan pemburu hantu, itu yang kami ini dari pemburu hantu, masih tim pemburu hantu dan darah pemburu hantu sampai detik ini pun, itu mungkin kawan-kawan tersinggung. Mungkin kawan-kawan maunya begini, saya dulu pemburu hantu, cuman atas saran Ustadz Jeffrey dan saya mungkin dapat petunjuk dari Allah, saya ingin jadi pendakwah. Pemburu hantu saya tinggalkan, tapi bukan pemburu hantu itu bersalah atau melakukan kesalahan. Karena tayangan-tayangan kita ini banyak kebaikannya daripada mudorotnya. Bahwa saya pemburu hantu, mungkin saya juga nanti akan jadi pendakwa. Kalau udah umur 60-an saya menjadi pendakwa. Kalau sekarang saya belum sanggup. Kenapa? Karena orang pendakwa itu nerakanya paling bawah dengan pelacur. Kalau tidak bisa, ucapannya tidak sesuai dengan kelakuannya. Saya pernah ceramah, tapi saya tinggalkan. Karena pesan guru saya dulu, waktu guru saya jadi penceramah, dimimpikan masuk neraka. Itu sampai guru saya itu punya pesantren di Sukabumi itu sampai meriang, sampai berhenti, langsung jadi orang hikmah. Mendingan dia punya pesantren, dia ngobatin orang aja deh. Karena takut, nggak sanggup apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan kelakuan dan hati. Dan karena kesempurnaan Islam itu 3, ucapan lisan, hati, dan kelakuan. Nah, jadi kalau memang sekarang ini untuk islah, simpel aja. Mas Cilik, adik saya yang saya cintai, baru sekarang kita ketemu lagi, berjumpa udah beberapa tahun. Yang banyak kawan-kawan yang mengatakan bukan saya, kacang lupa kulitnya. Saya bilang nggak apa-apa, insya Allah ketemu lagi. Insya Allah rezeki dari Allah dari mana aja. Dan langsung aja katakan bahwa apa yang kamu ucapkan dulu itu, oh mungkin saya bersalah, saya ini, sekarang saya istilah, saya minta maaf, begini, bahwa darah saya masih darah pembunuhan itu sampai detik ini. Dan atas saran Uje, saya untuk berdakwah, itu saya lakukan. Tapi pengobatannya jalan terus. Berarti kan hikmahnya dan pembunuhan itu masih melekat dong. Kecuali total tidak ada pengobatan lagi, dakwah langsung, dakwah doang, istilahnya itu. Izinkan saya menyimpulkan sejenak dari apa yang disampaikan teman-teman. Tim pemburu hantu sesungguhnya ada
beberapa hal yang bisa saya ambil, nanti kalau salah mohon dikoreksi juga. Pertama, bahwa statement Ki Cilik atau Ustaz Cilik bahwa beliau keluar dari pemburu hantu itu atas saran UJ. Saya kira soal ini itu tidak berhubungan dengan kita sendiri karena kita tidak menyaksikan, dan UJ juga sudah berpulang ke rahmatullah, biarlah beliau tenang dan tidak dilibatkan dalam masalah-masalah yang masih berlangsung. Yang kedua, dari kesimpulan yang saya lihat di tayangan tadi dan yang difahami yang lain itu hampir sama dengan saya baru melihat tadi itu. Ada dikesankan bahwa yang menyebabkan keluar di samping saran adalah karena keyakinan bahwa pemburu hantu itu sesat atau perdukunan yang menyesatkan sehingga harus keluar dari situ. Nah, ini mohon maaf kalau nanti salah analisa saya, bisa dikoreksi. Nah, tentu saja harapan dari teman-teman ketika Ki Cilik menganggap bahwa pemburu hantu itu sesat adalah hak teman-teman tadi disampaikan. Alangkah baiknya apabila kesesatan itu ditunjukkan dengan menunjukkan argumen-argumen yang menurut standar ilmiah itu dipergunakan. Karena selama ini teman-teman masih meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman juga tidak sesat karena ada landasannya. Nah, yang ketiga, ada semacam informasi terbalik apabila memang amalia atau praktek-praktek yang dilakukan tim pemburu hantu itu sesat, antara lain pengobatan, kemudian pembersihan rumah, ruqyah. Jika itu sesat, mengapa Ki Cilik juga masih melakukan? Kan itu menjadi sulit dijadikan satu pegangan. Sebetulnya yang dimaksud sesat itu adalah apakah dari sisi syar'i atau karena orang lain. Jangan sampai nanti orang lain yang melakukan itu sesat, kemudian kalau saya tidak sesat. Barangkali ada batasan-batasan yang perlu kita selesaikan di sini. Dan terakhir, kalau saya tangkap bahwa hanya satu lah yang diminta oleh teman-teman itu, jika benar apa yang difahami oleh teman-teman bahwa lewat statementnya itu dipandang memojokkan tim pemburu hantu dan itu dirasa tidak nyaman, yang saya harapkan adalah permintaan maaf jika iya. Tapi juga kepada teman-teman yang lain yang selama ini merasa tidak nyaman, saya minta untuk lapang dada lah, tapi tentu saja kita harus dimulai dari Ki Cilik dulu, Ustaz Cilik dulu untuk berbicara. Barangkali tadi dari yang disampaikan teman-teman itu pemahamannya berbeda dari beliau, silahkan disampaikan. Memang terus terang saya juga ingat bahwa ketika habis nikah ya dulu ya di Semarang, kita ngabring ke sana, bangga sebagai saudara, kan? Kita meninggalkan tugas ngaji sementara karena saudara kita mau menikah. Pokoknya luar biasa lah, mungkin beliaunya di Semarang nggak tahu bagaimana semangatnya kita dari sini. Wah, saudara kita nikah nih, itu ya kan? Dan bisa diterima. Saya juga kemudian ketika ada konferensi pers, saya juru bicara bareng-bareng dengan UJ, dengan Saskia Meka, dengan Ki Cilik waktu itu yang calon pengantin itu, bagaimana saya melakukan pembelaan terhadap teman-teman karena ada pernyataan di satu koran dan di situs kan. Selesai itu kemudian saya ditelepon, memang ini ya, Kiai UJ mau gabung memburu hantu, janganlah, saya bilang, lain ilmunya, lain keahliannya. Dan itu rupanya sudah pengulangan kedua karena di sana sudah sempat ngobrol kan, ini via kontak juga ngobrol lagi. Saya merasa bahagia bahwa sudah bertemu nih dai dengan tim, karena saya berkeinginan ada 3D kan, dakwah, doa, dan dakwah. Jika itu jadi, berarti tugas kita sudah mulia lah, tinggal keikhlasan yang kita jaga. Nah, jadi mungkin statement itu akan diterima apabila Ki Cilik tidak melakukan lagi seperti yang kita lakukan, yang teman-teman lakukan. Kalau masih juga melakukan pengobatan, ruqyah, pembersihan rumah, loh, kenapa itu dianggap sesat kok dilakukan juga? Kan itu tadi ya. Nah, saya kira hal-hal lain saya juga sudah sering mendengar dari Ustaz Solepati, itu ini sudah, itu betapapun yang kita dengar, nyaman tidak nyaman, saya berharap kita bisa berlapang dada
Hanya satu mungkin saran saya, jika benar itu tadi adalah bersumber dari cilik, sederhana saja, silakanlah disampaikan minta maafnya atau apa. Dan teman-teman saya minta untuk seringan-ringannya lah. Kita ini kan sedang kumpul kembali, dan tentu saja kita minta untuk tidak mengeluarkan statement kembali yang melukai siapapun, tidak hanya kita. Dan tim kita juga saya minta untuk menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif, tidak baik buat keluarga sendiri maupun orang lain. Saya kira itu saja sementara dari saya, ya. Tidak perlu banyak tambahan. Saya tulis dulu tadi, takut saya nanti salah. Khilafiyah takutnya nanti berujung repot lagi. Karena di segi jurnalistik semuanya harus ada pembuktian semuanya. Yang disebut satunya saya menyebut pemburu hantu sesat gitu. Bukan menyebut pemburu hantu sesat. Konklusi dari pembicaraan awal keluar dari pemburu hantu atas saran UJ, kemudian dihubungkan bahwa tapi belum bisa lepas dari apa tadi, image bahwa dukun pengikut aliran sesat itu, kalau saya menangkap dari teman-teman ya, tapi pikiran saya ternyata sama kesimpulannya. Nah itu aja. Jadi jangan sampai dirubah menjadi saya bilang pemburu hantu sesat. Enggak, dia tidak mengatakan itu. Kesimpulannya ditangkap. Bisa jadi kalimat itu buatan siapa sehingga menimbulkan satu ya kesimpulannya yang sulit lah. Ya sekalian eksklusif saya pegang di data di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Somad yang bilang saya nggak bisa ngaji, mau saya lagi banyak belajar ngaji. Saya orang bodoh dan memang masih terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi, belajar dari aliman sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum saya wafat bisa belajar ngaji. Selamat pada Pak Somad. Yang kedua, likuli nikmatin mahdi. Di situ ada nikmat, pasti di situ ada orang dengki. Pemburu hantu itu banyak dikenal. Pastinya ada orang dengki, bagaimana ada hasut hasad di situ. Tolong tabayun kepada saya ini, tetap menganggap teman-teman yang dulu tergabung di program, namanya programnya pemburu hantu, tetap saudara saya karena beragama Islam. Yang kedua, saya tidak pernah mengutarakan kelompok pemburu hantu itu aliran sesat. Saya ini yang pernah berbuat sesat. Saya mempercayai keris, saya mempercayai cincin, jadi ceritanya itu diedit. Jadi saudara-saudaraku, saya ini yang pernah sesat, saya pengen mau benar Bang Ali. Jadi jangan salah paham dengan dipotongnya narasi seperti itu. Saya juga mau meminta klarifikasi dengan yang sampai mau bikin teman-teman saya yang dulu pernah tergabung di program pemburu hantu itu sakit hati dan bahkan marah sama saya, emosi dengan saya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Tolong kata-kata ini jangan diedit nih, karena jujur saja juga saya trauma sama Faisal dulu tadinya. Jadi kalau tidak dengan program pemburu hantu sini mungkin saya tidak mau komentar, karena saya pernah kejadian tidak cover bocet, ada yang dipotong komentarnya. Makanya saya saat ini juga rekam, jangan dipotong bahwasanya saya tidak mau pernah menyebutkan teman-teman saya yang tergabung di pernah program pemburu hantu sesat, tidak pernah. Jadi saya juga akan kejar nih siapa yang bilang seperti itu. Ya, saya pernah dibesarkan di program pemburu hantu, pernah dibesarkan Abang Ridwan, Pak Ali. Jadi saya Ustadz Lukman bimbing saya. Jadi tidak pernah saya menyebutkan saudara saya yang sesat, tidak pernah. Saya juga bingung ada kata-kata sesat. Saya yang pernah sesat, Bang Haji. Saya pernah belajar sesat. Dalam arti itu belajar salah sesat ya, sesat itu. Di luar pemburu hantu. Di luar program pemburu hantu, gitu loh. Saya di pemburu hantu, ada Pak Kiai Syarif, SQ, saya belajar. Jadi tidak ada yang kata saya sesat. Dan itu jelas-jelas. Kebetulan saya juga orang elektro telekomunikasi, S1 saya ngerti editan di situ. Bang Ali juga pernah kerja di PH, ngerti itu diedit.
Ya, kalau bisa live sekalian saya siap ngomong gitu. Jangan di program yang editan. Ini pun saya tidak mau dipotong gitu kan. Kali kalau dipotong gantian nanti Global TV kita juga ke sana nih. Ya kan? Jadi kebetulan saya juga di Ketua Bimbingan Mental KWRI, Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Jadi tahu kode etiknya. Pada waktu datang di rumah saya nggak ada pun saya juga merasa keberatan, loh kok nggak ngomong sama saya liputan. Itu pun pelanggaran kode etik kan ada. Saya paham di situ, oh sudah teman saya mau kangen-kangenan sama saya. Ya sudah. Dengan kejadian seperti ini saya gentleman. Saya laki-laki dan saya masih terus belajar. Apalagi saya juga lagi mau belajar di tempatnya Pak Kiai Sarif di S2 saya di PTII, karena kebetulan saya juga lagi bangun pesantren, mau nggak mau saya program dakwah itu kan banyak sekali. Teman-teman saya dengan mendakwahkan dengan program pemburu hantu, pembersihan gangguan jin, kemasukan, itu namanya programnya pemburu hantu, tapi biasanya disebut ruqyah syariah. Judulnya saja memang serem, tapi bukan bersekutu dengan hantu. Saya pertegas nih di sini. Saya juga pernah dibesarkan di situ. Yang kedua, saya dibesarkan dari pernah program pemburu hantu. Akhirnya berkenalan dengan Pak Kiai Sari belajar, berkenalan dengan Kiai Rofiuddin belajar, termasuk Kiai Nur Muhammad Iskandar S belajar, Habib Soleh belajar. Terus saya mau ibaratnya sekolah itu jurusan IPA, IPS atau matematika, aku tak ngambil yang ini sajalah. Jadi tidak saya menyebut pemburu hantu sesat, tolong digarisbawahi, tidak pernah. Jadi tim yang program itu jalan terus sampai sekarang tidak masalah. Orang ketua MUI-nya juga pernah bersilaturahim, tim pernah bersilaturahim di ketua MUI. Saya tahunya malah dari Pak Kiai Ma'ruf Amin, bukan dari Pak Kiai Syarif atau tim. Saya pada waktu datang ke sana diberitahu tim Pak Kiai Syarif pernah datang ke sini. Subhanallah, saya malah telat, nggak ikut ke sana. Jadi kalau sudah ketahui di MUI kan nggak mungkin sesat. Jadi yang bilang sesat itu siapa? Saya pengen tanya itu. Jadi terus dibawahi likuli dinikmatin maksud. Di situ ada nikmat, dikenal tim, pasti ada orang dengki. Likuli dinikmatin maksud. Di situ ada nikmat, di situ pasti ada orang dengki. Maaf kalau mungkin bahasa Arab saya kurang bagus, Mas Somad, karena memang saya baru belajar ya. Jadi penuh banyak dosa, masih banyak khilaf, saya masih masih orang yang paling bawah lah, sebau-baunya orang bawah. Saya minta maaf, saya mau belajar. Tetap saya hormati saya makanya saya datang. Dan saya bukan tidak mau menemui itu, saya lagi di Denpasar Bali. Itu yang perlu saya garis bawah. Jadi berita yang saya nonton juga di online, saya baca malam itu juga saya baca bahwasanya saya nggak mau menemui, saya memang nggak ada dan tiketnya ada, saya ada, dan kontributor Global TV saksi hidup, wallah. Dan demi Allah saya belum pernah nonton itu, slide baru ini tadi nonton. Jadi kalau saya berbohong mati sak saya berani, wallah. Kurang apa lagi, ya kan? Kalau memang ada hukum sumpah kosong, karena saya nggak ada, gimana sih Mas Somo? Saya tetap hormati Mas Ali. Mas Ali orangnya tegas keras begitu, orang Madura gimana? Tapi kerasnya baik untuk saya lebih mati. Pak Lukman pun sama, baik. Pak Somad baik, demi lebih bagus. Kan meluruskan, kan tidak harus lembek, ada yang terkencang juga. Tapi saya ambil kebaikan abang-abang saya ini, yaitu untuk mengarahkan saya. Karena usia saya masih 31 tahun. Masih banyak salah. Mas Somad umurnya melebih senior dari saya, penghafal Al-Quran bagus suaranya, saya malah pengen iri yang baik. Saya iri banget, pengen suaranya seperti Mas Somad. Tapi karena memang saya masih banyak dosa, masih banyak hilang, orang doif, fakir ilmu, saya pengen belajar. Cuma saya kira sementara supaya kan kita sudah menangkap apa pesan-pesan beliau ya, gini aja mungkin supaya bisa ada kesimpulannya. Jadi kita semua ingin mendengar kesimpulan tadi ya, bahwa apa yang ditayangkan di silet itu berupa
premis-premis dan konklusi yang kemudian berkesimpulan tim pemburu hantu itu sesat sehingga ditinggalkan oleh Ki Guntur Bumi atas saran UJ. Nah, untuk kalimat atas saran UJ saya kira saya tidak perlu menindaklanjuti, tapi statement bahwa pemburu hantu itu sesat ternyata tidak benar, dan itu artinya kan ada orang lain yang membuat rekayasa bahasa itu. Saya kira kewajiban kita semua dan termasuk tanggung jawab orang kecil untuk menelusuri siapa sebetulnya pelaku pembuat statement itu, sehingga kalimat yang panjang itu punya kesimpulan satu, pemburu hantu sesat, maka saya tinggalkan. Dan UJ tahu pemburu hantu sesat, maka didasarkan saya tinggalkan. Itu harus ditelusuri, karena yang dipahami oleh para penonton adalah itu, termasuk kita tadi. Saya baru betul ya. Itu kata-katanya diperbarui, Ustaz, karena UJ udah meninggal kan. Dan saya kira kalau itu tidak penting lah kalau itu, karena itu kaitan dengan keluarga beliau ya. Tapi ini ke dalam ke kita statement bahwa ada orang lain yang berupaya mengalihkan kalimat yang sebetulnya tidak seperti itu menjadi sebuah kesimpulan yang begitu telak, pemburu hantu itu sesat. Itu kalau kita putar dimanapun, saya kira selama pikiran kita sama, nalar sama, pasti kesimpulannya sama. Nah itu yang harus direbut kembali, siapa pelaku ini. Nah kita menunggu, teman-teman menunggu supaya clear. Nah untuk di dalam sih selesai, nggak ada masalah. Kita udah selesai, tapi itu harus diberi pelajaran supaya dia jangan sembarangan, kan gitu. Jangan sembarangan mengedit kalimat-kalimat yang ini jadi domba kan. Ini juga berlaku global nih, jangan diedit nih, ntar jadi berantem lagi. Ya, jadi Kicili untuk meluruskan itu, dan kita semua mungkin sepakat menunggu ya supaya selesai lah. Saya kira itu aja ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya Guntur Bumi atau biasa nama KTP saya Susilo Wibowo. Orang tahu semua, sudah tahu. Saya yang paling muda di antara program tim pemburu hantu di salah satu televisi nasional yang sudah tidak beroperasi, berganti nama, tetapi saya yang mengadakan ingin islah saya pribadi, saya karena saya yang harus bersilaturahim karena memang banyak kesibukan yang ada. Saya mohon maaf, bukannya tidak mau bersilaturahim. Yang kedua, saya pribadi masih banyak dosa, masih banyak khilaf, masih banyak belajar agama, termasuk Pak Kiai Sarif saya belajar sama beliau, termasuk sama Ustadz Somad yang bagus cara baca Al-Qur'annya. Saya pengen belajar, terus banyak belajar. Jadi kalau ada kata-kata yang memang tadi ada narasi yang keluar bukan dari pembicaraan saya yang menyebutkan program pemburu hantu ini sesat, saya harus mengecek terlebih dahulu, karena saya harus bertabayun, karena selama saya mengutarakan statement bukan program pemburu hantunya yang sesat gitu. Tidak itu, tetapi saya pribadi yang pernah sesat. Uji bertanya terus program lanjut, tetapi saya pribadi saya ingin belajar. Saya pernah berbuat salah, Kiai. Saya percaya ada cincin, ada kekuatan begini. Ini sesat ini. Saya harus belajar. Dulu pada waktu saya SMP, STM begitu. Sekarang setelah kenal Pak Kiai Sarif, Ustadz Somad, Haji Ridwan, Ustadz Lukman, saya banyak belajar. Jadi hikmahnya pemburu hantu yang program malah memberikan pelajaran agama kepada saya. Guru saya saat ini mungkin Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ, Habib Selon, Habib Mahdi. Ini melanjutkan yang pernah saya belajar, menatar lagi. Jadi bukannya saya menyebut pemburu hantu sesat, tidak pernah saya mengutarakan seperti itu. Jadi saya perlu menelusuri nih narator yang ada. Jadi saya harus pribadi saya mengecek kebenaran siapa yang menyebut pemburu hantu sesat. Apakah yang mengatasnamakan tim pemburu hantu? Apakah saya pribadi? Saya mohon maaf lahir dan batin apabila saya salah kata, tempatnya lupa, khilaf dan salah manusia, saya pribadi. Jadi saya terus belajar dan belajar seperti itu. Oke. Saya akhiri, walaupun bukan saya yang buka tadi ya, mohon maaf. Dari kesimpulan yang ada, intinya Mas Cilik tidak mengakui kesalahan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman karena memang beliau merasa tidak mengatakan itu. Seperti itu ya.
Sehingga yang saya tangkap, beliau akan menelusuri mencari siapa yang merombak-rombak kalimat sehingga rangkaian menjadi konklusi mengarah kepada kesesatan pemburu hantu. Itu kita saksi bersama. Kita saksikan bersama, sehingga jikalau tidak ada tindak lanjut, apa yang akan kita lakukan nanti, apakah kita harus ke Silep, ke KPI atau kemana, karena ini menyangkut pencemaran nama baik kita semua. Mengenai pengakuan Mas Cilik, saya sangat menghormati, dan sebagai muslim kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting adalah saling menasehati, saling mengkaji, dan bukan berarti saling meninggikan diri. Akhir dari saya, inti dari pertemuan ini sebenarnya secara program agak bulat. Artinya belum ada kesimpulan yang utuh, namun silahkan kita berlapang dada untuk menyimpulkan diri sendiri-sendiri. Karena setiap kalimat dijawab dengan bahasa yang bersayap sehingga tidak mengerucut kepada satu titik untuk menemukan kesimpulan. Silahkan dipelajari masing-masing, dan mohon maaf saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini, sebab kalau diulang-ulang pun akan berulang-ulang terus. Kalimat itu bersayap lagi, tidak menemukan ending sehingga menjadi bersambung. Mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.